yang disalib itu berbeda. Sedangkan Nabi Isa itu diangkat ke langit. Pertanyaan mengenai penyaliban Yesus seringkali dipandang hanya sebagai persoalan iman semata. Tapi, benarkah demikian? Sesungguhnya, isu ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan penafsiran terhadap kitab suci, tapi itu menyentuh salah satu peristiwa yang paling bersejarah, yang paling banyak diteliti dari semua sejarah kuno. Dalam perspektif teologi gereja Advent, salib bukan sekadar lambang penderitaan Kristus, melainkan pusat dari konflik alam semesta, Kristus dengan iblis. Salib juga adalah tempat kasih dan keadilan Allah dinyatakan secara sempurna. Roma pasal 3 ayat 25 dan 26. Karena itu, jika penyaliban dipandang hanya sebagai peristiwa yang tidak pernah terjadi, maka fondasi historis Injil ikut dipertanyakan. Menariknya adalah seluruh penelitian historiografi justru mengarah pada kesimpulan yang berlawanan. Tradisi paling awal dalam Perjanjian Baru, khususnya pengakuan iman yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat 5, itu lahir sangat dekat dengan peristiwa penyaliban yang secara konsisten menyatakan bahwa Yesus Kristus mati melalui penyaliban, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Kesaksian ini diperkuat oleh sumber-sumber non-Kristen, diafirmasi oleh sumber-sumber non-Kristen, sehingga penyaliban Yesus diterima secara luas sebagai salah satu fakta sejarah yang paling pasti dalam penelitian mengenai historical Jesus. Sebaliknya, pandangan bahwa ada pribadi lain yang menggantikan Yesus di kayu salib menghadapi persoalan metodologis yang paling mendasar. Historiografi tidak pernah dibangun, direkonstruksi berdasarkan kemungkinan yang bersifat spekulatif, tapi dibangun pada sumber-sumber yang paling awal, paling dekat dengan peristiwa, dan saling mengafirmasi satu sama lain. Sampai saat ini, tidak ditemukan satupun dokumen primer dari abad pertama, baik dari tradisi Yahudi, Romawi, maupun Kristen, yang menyatakan bahwa ada orang lain yang disalibkan menggantikan Yesus dari Nazaret. Tidak pernah ada. Bahkan pihak-pihak yang menolak Yesus sebagai Mesias tetap mengakui bahwa ia dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dengan demikian, pertanyaan yang sesungguhnya bukan apakah Allah berkuasa menyelamatkan Yesus dari salib, sebab kemahakuasaan Allah tidak pernah dipersoalkan dalam teologi Kristen. Persoalannya adalah apakah terdapat evidensi historis yang memadai untuk menyimpulkan bahwa penyaliban tidak pernah terjadi. Sampai saat ini, data sejarah yang tersedia tidak mendukung kesimpulan itu. Oleh sebab itu, apabila pembahasan ini ditempatkan dalam ranah akademis, maka dialog harus dimulai dari evidensi historis, bukan semata-mata dari afirmasi teologis.
Pertanyaannya sederhana, tapi memiliki implikasi metodologis yang sangat besar. Adakah satu sumber saja, sumber primer dari abad pertama yang secara eksplisit menyatakan bahwa individu yang disalibkan bukan Yesus dari Nazaret? Jika memang ada sumber itu, siapa penulisnya? Kapan naskah itu ditulis? Dan atas dasar metodologi histori apa kesaksian itu dapat dinilai lebih kuat daripada keseluruhan tradisi abad pertama yang secara independen menyatakan bahwa Yesus benar-benar disalibkan? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan iman, tapi untuk membedakan antara klaim teologis dengan fakta sejarah. Sebab bagi kekristenan, iman kepada Yesus Kristus bukanlah lompatan ke dalam mitos, tapi respon terhadap karya penyelamatan Allah yang berlangsung dalam ruang dan waktu sejarah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Silahkan berikan komentarmu di kolom komentar.